dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat pagi, Bapak, Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kita bertemu kembali di acara Hikmat Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa, pagi ini kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau beri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat meluruskan langkah kami, agar kami selalu berada pada jalan kebenaran-Mu dan menjauhi setiap larangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi ini, jangan sampai menyesal. Bacaan diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh Esau dapat dikatakan salah satu pribadi yang rela menukar Tuhan dengan godaan-godaan yang semu dan mematikan. Tatkala ia menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, yaitu masakan kacang merah. Kita dapat melihatnya di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 hingga 34. Tindakan Esau tersebut dicatat oleh penulis kitab Ibrani sebagai tindakan yang tidak menghargai hal-hal rohani berdasarkan terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, bersikap masa bodoh terhadap Allah berdasarkan terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, dan tidak berpikir tentang Allah berdasarkan terjemahan Alkitab versi mudah dibaca. Esau meskipun terlahir di lingkungan rohani dan memperoleh hak kesulungan sebagai anak pertama, sehingga dengan demikian berhak menjadi nabi, imam, dan raja di dalam keluarganya, ia telah bertindak begitu duniawi sampai menghina hak-hak istimewa yang kudus. Sampai-sampai ia menjual hak kesulungannya berikut semua keuntungan yang menyertainya demi sepiring makanan. Dengan nafsunya yang rendah, ia telah menghina berkat-berkat rohani demi pemuasan badani semata. Ia lebih mengasihi hal-hal duniawi dan yang berkaitan dengan nafsu, sehingga dia kehilangan hak kesulungan dan kepekaan rohaninya. Akibatnya fatal. Esau tidak menerima berkat dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Hal ini dicatat di ayat yang ke-17.
hati nuraninya menyadari dosa dan kebodohannya itu ketika sudah terlambat. Kini Esau menyadari bahwa berkat yang diremehkannya itu sebenarnya layak dimiliki dan layak dicari, meskipun dengan susah payah dan dengan mencucurkan air mata. Allah pun menolaknya. Ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, baik di hadapan Allah maupun ayahnya. Allah dalam penghakimannya yang adil mengesahkan dan meneguhkannya, serta tidak membiarkan Ishak mengubahnya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah Esau ini merupakan peringatan keras bagi anak-anak Tuhan yang membiarkan orientasi hidupnya bukan pada Tuhan demi menghindari penganiayaan dan menikmati kesenangan penuh hawa nafsu daripada berkat Allah dan warisan surgawi. Janganlah kita sekali-kali membuang hak dan pengharapan kita akan berkat serta warisan Bapa Surgawi. Janganlah kita memperhadapkan diri terhadap murka dan kutuk Allah yang tidak akan dapat dibatalkan dengan meninggalkan Tuhan demi apapun dan siapapun juga. Sebab Allah tidak akan menyesali hukuman yang telah dijatuhkannya atas hal tersebut. Ya, kita memang ada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Jangan biarkan dunia menjebak dan membinasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya kasih setia Tuhan melingkupi dan menolong kami semua. Karuniakan hikmat bijaksana untuk kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dengan baik. Senantiasa meyakini, memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak tergoda dengan apapun yang ada di dalam dunia ini, sehingga kami didapati setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah hanya dekat Allah saja kami senantiasa mendapat kekuatan untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.